Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kuliah hari ini, yaitu terkait dengan sistem terdistribusi. Sudah bisa melihat share saya? Belum ya? Belum bisa melihat? Sudah bisa, Pak. PowerPoint atau masih menggunakan Google Meet? Masih Google Meet, Pak. Oke, sebentar. Baru saya. Oke, bisa melihat ya? Baik, perkuliahan kita hari ini yaitu sistem terdistribusi. Untuk pertemuan kedua kita akan berbicara terkait dengan yaitu pengantar sistem terdistribusi. Jadi sistem terdistribusi itu mungkin sudah pernah kita lihat, bukan mungkin, pasti ya, implementasi di dunia real itu sebagian besar, hampir semua itu menggunakan konsep sistem terdistribusi. Ya. Kenapa? Karena kita belum bisa menciptakan satu superkomputer yang bisa bisa melayani, service. Belum bisa melakukan service seluruh request dari para penggunanya. Jadi kalau penggunanya di Indonesia itu 200 juta, itu tidak ada satu komputer pun yang bisa melayani 200 juta itu secara bersamaan. Pasti servisnya itu akan dibagi-bagi menjadi beberapa komputer. Termasuk perusahaan-perusahaan sebesar Facebook, Google itu ya. Mereka komputernya tidak satu, tapi komputernya itu terdistribusi. Node 1, Node 2, Node 3, Node 4, Node 5 dan seterusnya sampai Node terakhir. Nah, kira-kira begitu. Nah, ada yang kemudian posisinya itu ada di Jawa, ada di Irian, ada di Kalimantan, ada di Sulawesi, ada di Sumatera. Nah, mengakibatkan apa? Ya, posisinya itu ada di tengah, ada di gunung, kira-kira gitu ya. Nggak ada koneksinya, ada yang di pedesaan, di tengah hutan. Nah, kira-kira begitu. Jadi ada komputer-komputer yang terdistribut. Nah, karena kondisinya memang tidak bisa kita handle, kira-kira gitu. Nah, selanjutnya selain kemudian bicara terkait dengan geografis, ada juga terkait faktor koneksi. Oh, ada yang menggunakan fiber, ada yang menggunakan kabel UTP, ada yang kemudian menggunakan Cat 5, Cat 6, mungkin nggak masalah, tapi maksudnya perbedaan jalur komunikasi, ada yang pakai wireless, ya, wifi, ada yang menggunakan, nah ada yang kemudian harus nyambung ke GSM, berarti pakai handphone. Nah, handphone itu bagian dari komputer juga, ya kan? Ada OS-nya Android, itu adalah Linux, kira-kira begitu. Itu ada komputer juga yang terdistribusi. Nah, dia menerima jaringannya adalah GSM. Laptop kita nggak bisa, kan gitu ya. Laptop kita menerimanya adalah WiFi standar internet, yaitu IEEE BGN 11 itu ya. Nah, kemudian ya, jadi beda-beda. Komputer sekaligus dipakai handphone, dipakai sekaligus pakai, nah itu kan tidak, sementara ini tidak ada. Tapi dipecah-pecah. Handphone sendiri, komputernya sendiri, nah gitu kan. Nah, karena kemudian itu dipecah-pecah, maka pembagian tugas-tugasnya itu dibagi-bagi. Nah, kalau tugasnya itu dibagi-bagi, ya, ketika itu ada pekerjaan yang barengan, maka dia bisa mengerjakan dalam satu waktu bersama. Kenapa? Karena load-nya itu beda. Kita terima telepon, ya, sementara kemudian kita sekaligus kita menerima telepon, sekaligus kita menggunakan laptop, kita gunakan untuk Meet, Google Meet. Nah, itu bisa. Tapi coba Anda kuliah menggunakan handphone, saat yang bersamaan Anda menerima telepon, pasti interkoneksinya pasti putus, ya kan? Nah, itu dia. Makanya skenario ini dibagi-bagi, ya, dipecah-pecah, didistribusikan. Nah, kira-kira begitu. Nah, dengan seperti ini, maka salah satu yang kemudian
bisa digunakan, diandalkan yang tak lain adalah bahwa kita melakukan alokasi pada pekerjaan-pekerjaan tertentu dikerjakan oleh node-node tertentu. Ini tujuannya apa? Unjuk kinerja. Tujuannya adalah meningkatkan kinerja, meningkatkan perform, ya, meningkatkan availability, ya, memanfaatkan sumber daya. Nah, kalau mengurangi biaya ini nanti ada, ya bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi apa itu sistem terdistribusi? Jadi kalau seperti itu, posisinya adalah tersebar, terdistribut, maka sistem terdistribusi adalah sekumpulan komputer otonom yang terhubung pada sebuah jaringan, di mana bagi para pengguna sistem sebagai satu komputer otonomi, ya, yang kemudian nanti akan dapat melakukan koordinasi aktivitas, berbagi sumber daya, software, dan data. Nah, kira-kira begitu. Jadi prinsipnya adalah yaitu ada kumpulan komputer yang terhubung pada sebuah jaringan, ya, yang antar komputer node-nya itu saling otonom, ya, kira-kira begitu. Nah, implementasi sistem terdistribusi itu mudah, ya. Kita menggunakan handphone, kita ada di kampus, ya, kita menggunakan telepon, ya, telepon PSTN, telepon rumah itu, ya, itu adalah bagian dari kita menggunakan distributed system. Nah, contohnya ya ada PSTN, sistem telepon, jaringan telepon, manajemen jaringan, network file system, ya, aplikasi internet yang kita gunakan, apapun itu, dan banyak lain yang kemudian bisa kita sebutkan untuk contoh sistem terdistribusi. Keuntungan, apa itu keuntungan sistem terdistribusi? Pasti yang pertama adalah performance kinerja itu pasti akan jauh lebih baik, ya, pasti akan lebih baik. Yang kedua, distribusi ini akan kemudian, ya, akan meringankan kinerjanya. Yang ketiga adalah reliability. Reliability itu adalah reliable. Reliable itu apa? Reliable itu konsisten. Nah, kira-kira gitu. Konsisten, ya. Kalau kemarin itu hasil perhitungannya 1, ya sekarang 1. Jadi gini, kalau reliable itu bahasanya gini. Ketika kita menimbang 1 kilo kapas hari ini, ya, ketika kita punya besi 1 kilo, ya sama, bunyinya juga 1 kilo, maka itu reliable, alatnya reliable. Berarti ketika digunakan untuk mengukur, hasilnya itu sama, konsisten. Nah, kira-kira gitu. Fault tolerance. Nah, kemudian incremental growth. Nah, maksudnya gimana? Incremental growth itu, jadi ketika ada pertumbuhan itu bisa numbuhnya karena tersebar begitu, ya. Ini numbuhnya pelan-pelan dan kemudian nanti bisa naik secara perlahan ke atas, gitu. Tapi kalau kemudian modelnya centralized, ya, maka ketika ada penambahan maka ganti semua karena centralized. Nah, ini cukup besar. Yang selanjutnya adalah sharing data. Jadi keuntungannya adalah kita bisa saling berbagi data. Karena terhubung gitu, ya. Kita terhubung, ya, seperti ini. Saya punya PowerPoint di komputer saya. Anda mungkin di rumah menggunakan handphone atau menggunakan komputer, Anda bisa menyaksikan apa yang kemudian saya sajikan di sini. Sharing data. Nah, kalau tadi keuntungan, sekarang selanjutnya adalah bicara dengan kelemahan. Apa kelemahannya? Kelemahannya yang pertama adalah karena posisinya itu berada di tempat yang mungkin berbeda secara geografis, ya, kita akan kesulitan dalam kemudian membangun perangkat lunak. Iya, kenapa? Karena sistem terdistribusinya itu berada tertanam di sana. Ada effort untuk kemudian
melakukan patching. Nah, kira-kira begitu ya. Tantangannya itu. Ketika membangun perangkat lunak itu tidak semudah ketika apa? Kita membuat sistem yang satu saja. Karena distributed maka mungkin di tempat X. Nah, contoh ya. Contoh sistem terdistribusi yang ada di Pemda Pemkot dan integrated dengan sistemnya Kementerian Keuangan. Contohnya adalah gaji PNS. Bagi Bapak Ibu yang PNS itu ya. Itu ada namanya aplikasinya namanya GPP. Gaji pokok pegawai. Nah, aplikasi GPP ini tertanam di Satker. Misalnya ada di Pemda itu, ada di tiap Pemda itu ada aplikasi GPP-nya. Nah, nanti bendahara itu ya akan kemudian mengisikan gajinya setiap bulan itu, setiap menuju akhir bulan itu akan kemudian di-generate gajinya. Gaji bulan Oktober atau September atau Oktober besok ya, generate tuh. Oh, gajinya si A 4 juta. Nah, itu dalam aplikasi. Aplikasinya di masing-masing Satker. Di komputer lokal. Nah, kira-kira gitu. Kemudian kalau sudah di-generate gajinya si X sekian nanti kemudian disampaikan ke KPPN. KPPN itu Pemberdayaan Negara. Menyampaikannya itu tidak menggunakan jaringan kirim email, enggak begitu. Pakai flash disk. Ya, nanti ada arsip data komputer namanya disingkat dengan ADK. Nah, ya, itu kemudian nanti dibawa tuh. ADK ini dibawa ke KPPN. Oh, ini daftar gaji, file daftar gaji Kota Surakarta. Oh, ini daftar gaji Kabupaten Magelang, misalkan seperti itu. Nanti dari sana akan kemudian diambilkan dari rekening negara dan kemudian diposting ke rekening yang bersangkutan. Melalui apa? Oh, misalkan melalui BPD, melalui bank dan seterusnya. Nah, kira-kira begitu. Nah, komputernya itu berada di masing-masing kantor di setiap bendara. Jadi aplikasinya jangan dianggap oh aplikasinya canggih gitu, enggak. Aplikasinya masih sederhana. Desktop base, nanti transaksi menggunakan flash disk dan seterusnya. Ya, kira-kira gitu. Ya. Ketika kemudian ada perubahan, misalkan di Irian ada tambahan terkait dengan indeks kemahalan, misalkan. Di Solo kan tidak ada indeks kemahalan. Gaji ya, gaji PNS itu kan ada indeks kemahalan. Ada indeks kemahalan tambahan sekian, misalnya seperti itu. Kalau itu di desain awalnya belum ada, padahal aplikasinya sudah ditanam di setiap komputer di masing-masing Satker, di masing-masing Pemda, ketika ada perubahan, maka yang terjadi adalah ketika melakukan upgrade versi tambahan feature itu ya, tambahan fitur, maka yang terjadi adalah harus mengupgrade di setiap titik. Bayangkan berapa kabupaten kota ini. Luar biasa effortnya. Nah, nanti pun ketika diimplementasikan berbeda-beda. Oh, di Kabupaten A, waduh saya punyanya Windows 7. Ketika diinstal nggak jalan. Waduh, saya jalannya saya punyanya Windows Longhorn. Waduh, nggak kompatibel. Nah, model-model seperti itu. Waduh, saya belum punya Windows. Di sini nggak ada Windows, adanya semuanya Linux. Wah, mau bajak nggak berani, nggak ada. Misalnya. Wah, isu lagi. Itu kelemahannya. Berbeda sistem operasinya bisa jadi setiap tempat, berbeda kemudian mungkin compatibility. Tidak semuanya itu kompatibel. Nah, yang lain, contoh, ketika ini dirancang sistem integrate, sistem terdistribusi. Nah, tadi kenapa kemudian terdistribusi seperti itu? Salah satunya adalah mereka karena memandang bahwa ada masalah jaringan. Oh, Pemda yang kemudian mungkin kita berbicara terkait dengan laporan desa. Desanya nggak konek ke internet, nggak ada jaringan internet di situ. Nah, kan nggak mau apa? Caranya adalah kita membuat sistem terdistribusi. Aplikasinya ditanam di komputer itu dan kemudian nanti komputer itu dibawa pulang ke desanya. Begitu sana diselesaikan, entry, nanti store data. Ke titik koneksi yang punya ada jaringan, diupload. Nah, misalnya atau dikirim atau kemudian datang menggunakan
dikirimkan menggunakan flash disk ataupun yang lainnya, storage yang lainnya. Jadi biasanya ada masalah jaringan. Kemudian yang terakhir, ya, jadi karena sistem itu terdistribusi, maka yang terjadi adalah sistem itu berada di setiap node, di setiap titik. Kondisinya kalau di setiap titik, maka yang terjadi adalah bahwa akan ada isu keamanan. Kenapa? Oh, data itu ada di setiap titik, berarti data itu ada tercacar-cacar di mana-mana. Maka data itu bisa kemudian diambil. Nah, ini keamanan. Baik, selanjutnya apa sebenarnya karakteristik sistem terdistribusi? Sistem terdistribusi itu bisa diimplementasikan kalau kemudian kita itu bisa mengatur ini. Yang pertama adalah transparansi, kejelasan. Yang kedua adalah komunikasi. Yang ketiga adalah kinerja, performance and scalability. Yang keempat adalah heterogeneity, keanekaragaman. Yang kelima openness. Yang keenam reliability and fault tolerance, keandalan akan kegagalan. Kemudian yang terakhir adalah security atau keamanannya. Nah, transparansi. Jadi terkait dengan transparansi, maka sebuah node itu harus kemudian dapat diakses pada operasi yang sama. Nah, seperti itu. Sebentar. Kemudian adalah location transparansi. Jadi akses itu ya itu dapat diakses kalau kemudian remoted atau local remoted itu hasilnya sama. Kemudian location transparansi. Bisa dapat diakses tanpa tahu di mana lokasinya. Bagaimana kemudian sebuah lokasi itu dapat diakses, ya, agar kemudian kita bisa menunjukkan hasilnya. Yang selanjutnya adalah migration transparansi. Bisa suatu klien dapat pindah tanpa mempengaruhi ya operasi pemakai atau programnya. Kemudian failure transparansi. Pemakai dan program aplikasi dapat menyelesaikan tugasnya walaupun ada kegagalan hardware atau software. Kemudian yaitu adalah komunikasi. Kok ini PPT saya kepotong ya. Komunikasi. Sistem distribusi itu identik dengan yaitu bagaimana bisa berkomunikasi. Entah itu menggunakan WAN, LAN ataupun yang lainnya. Ya. Kemudian yang ketiga adalah performance and scalability. Bahwa sistem terdistribusi itu adalah kemudian dapat dieskalasi. Kita bisa mengeskalasi server itu ya menjadi agar kemudian bisa diakses 10.000 orang, 20.000 orang, 100.000 orang, 1 juta orang bersamaan. Yang selanjutnya adalah keanekaragaman. Betul. Karakteristiknya adalah biasanya sistem terdistribusi itu beraneka ragam. Oh, yang sana Windows 7, oh yang sana Windows 7, Windows 10, nah, Windows 8 ataupun yang lainnya. Bisa beda-beda. Dan kita bisa implementasikan. Yang selanjutnya adalah openness, keterbukaan. Ya. Keterbukaan apa maksudnya? Bahwa kemudian ya karena kemudian bisa sharing data maka openness. Dan selanjutnya ada reliability. Reliable. Dia reliable ketika kemudian diakses oleh beberapa orang. Karena memang sifatnya adalah scalability. Dan yang terakhir adalah bagaimana kemudian nantinya itu bisa memenuhi aspek security. Ya. Jadi bagaimana kemudian caranya
agar kemudian komputer itu tetap ada di sana, data itu ada di sana, di desa X yang terpencil di sana, tapi kemudian data itu aman. Jangan sampai data itu bisa diambil oleh orang sana. Nah, itu nanti ada triknya agar kemudian bisa mengamankan datanya. Baik, ini pengantar terkait dengan sistem terdistribusi. Ya, kita mengenal apa tadi? Apa itu sistem terdistribusi? Apa keuntungannya? Apa kelemahannya? Dan bagaimana karakteristik dari sistem terdistribusi? Ada pertanyaan dulu? Oh ya, kemarin mahasiswa ininya belum ya? Apa namanya? Untuk asisten. Belum ya? Halo? Setahu saya belum, Pak. Oke. Baik, sebelumnya ada pertanyaan dulu? Belum ada, Pak. Oke. Bisa dipahami materi kita pada siang hari ini? Bisa, Pak. Oke. Jika tidak ada pertanyaan, maka saya cukupkan sekian untuk kuliah hari ini. Ya, demikian. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.